sangat rentan untuk disalahgunakan gitu. Bukan salah gunakan sih sebenarnya, kayak menghargai aja lah ya gitu. Oke. Ya Kak, biasanya live di sini udah jam 12. Uish. Ya maaf ya, chat padat, nggak apa-apa lah ya. Oke, mari langsung kita bahas nomor 1. Lagi-lagi aku bilang kalau soal LBE, PPU, PBM, PU juga itu dari soal aja dulu baru ke teksnya gitu. Apalagi kalau teksnya panjang ya, biar gak berulang-ulang bolak-baliknya. Kalau LBE itu biasanya dia berurut dari yang atas ke bawah gitu. Kalau ini bukan paragraf ya, jadi one by one nih. Pendapatnya si ini, pendapatnya si itu. Ini kayaknya kurang ini deh, kurang. Oke. Harusnya gini ya. Tapi kalau kayak gini dia terlalu ini deh. Terlalu apa sih bilangnya apa? Rentan untuk jatuh-jatuh lagi ya. Ntar nyanyi tripodnya. Aku terjatuh. Wait, aman gak sih segini? Oh my god, hopefully aman. Dia nggak pas banget ya di layarnya kok. Ntar zoom in, ntar ya. Wait, kegede, terlalu deket. Segini aman ya? Yang besok masih ujian, Jat padat kamu juga besok masih ujian nggak? Gak bisa bahasa Inggris. Hai Foror. Foror kayaknya lagi viral gak sih sekarang? Oh ini yang viral itu. Ya gak bisa bahasa Inggris minimal memperbesar peluang kamu untuk nebak jawaban kan. Oke, nomor 1. In Owen Wright's post, the term reverse caution is closest in meaning to. Oke, berarti si ini, kata yang ini, yang ditanda petik ini paling dekat artinya kemana? Katanya di statementnya si Owen. Oke, udah ditandain nih ternyata juga. Oke, kalau misalnya kalian tahu ini itu artinya apa sih? Akibat, boleh lah. Iya, boleh akibat. Mana sih ininya? Oke, ini boleh akibat atau kayak konsekuensi, boleh lah ya. Di kota aku ujian sebelum lebaran semua. Wow, enak dong. Wow. Oke, lanjut. Nah, konsekuensi yang mana yang paling dekat dengan ini? Ini kan artinya kalian langsung tahu nih, kayaknya konsekuensi itu kan konsekuensi kan. Konsekuensi yang ekstra ini pemborosan. Trip itu penghematan. Abundance berarti itu berlimpah di sini, kelimpahan lah ya. Expense itu maksudnya ke biaya. Oke, berarti yang paling dekat ya konsekuensi lah ya. Oke. Kak, kalau main idea cara taunya gimana? Kalau main idea berarti kan itu biasanya yang paling main idea dari satu teks itu kan berarti kayak intisari dari semuanya kan. Berarti kamu harus lihat tuh main idea dari per paragraf itu kira-kira apa gitu. Jadi biasanya kan banyakan ya. Kalau di bahasa Indonesia kita bilang ada kan kalimat deduktif, induktif. Banyakan itu sebenarnya yang di awal. Jadi cek aja di awal kira-kira ini teksnya banyak ngebahas tentang apa sih gitu. Terus koneksinya, main ideanya di paragraf 1 apa, di paragraf berikutnya apa, ketiganya apa. Nah itu kamu gabungin. Itu main idea dari overall teksnya gitu. Oke Kak, nanti kirim saluran ya Kak hasil. Hari ini aku pantengin saluran WA-nya. Oke. Oh iya, aku lagi berusaha, lagi pengen gimana live-nya itu ke-record. Jadi aku bisa lagi live kayak gini tuh ada filenya gitu loh. Nanti kan kalau ada filenya kan bisa aku post ya, entah misalnya di YouTube gitu. Jadi aku nggak capek buat konten YouTube lagi kan. Kalau nggak tahu artinya ada cara lainnya nggak ya? Kalau mau nggak tahu artinya, mau nggak mau kamu balik ke teksnya. Kira-kira teksnya ini ngebahas apa gitu loh. Kayak ini kan ada the heart, terus tiba-tiba ini gitu. Oh kira-kira akhirnya kamu bisa mungkin ngedebak kata yang ini. Hopefully kamu ngerti sih overall kalimat itu artinya apa gitu. Kayak garis besarnya kalimat itu tentang apa. Jadi kamu bisa
menebak kira-kira dia paling dekat maknanya kemana gitu. Mereka sebenarnya dia merujuk ke sini ya. Tapi kalau misalnya kamu udah tahu maknanya di sini, biasanya tuh boleh langsung kamu jawab aja gitu, nggak usah balik-balik ke teks gitu. Ada YouTube-nya kakak? Ada YouTube-nya juga guys, ada di link bio kok. Nah makanya aku pengen uploadnya di YouTube, tapi gimana ya nanti, karena yang aku lihat itu selama ini dia cuplikan-cuplikan doang. Let's try nanti ya. Oke, nomor 2, who explicitly suggest reducing sugar intake by practicing self-discipline. Berarti siapa sih yang secara eksplisit itu kayak belak-belakan gitu kan. Kalau bahasa Indonesia pun eksplisit juga sih artinya. Menyarankan itu reducing, berarti reduce, mengurangi gula. Itu tuh butuh dengan disiplin sendiri gitu loh. Prakteknya itu harus, ya kamu harus berusaha disiplin sendiri gitu. So kamu harus cek ke pendapat-pendapat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang nih. Nah kira-kira siapa nih yang secara belak-belakan bilang itu butuh disiplin loh gitu. Ada si Nora, ada si Ethan, wait aku geserin ke sini. Ada si Lily, ada Owen, ada Sarah, ada si Oscar. Yang udah perekam layar, pix sambil live kak. Perekam layar. Oh, yang dari handphonenya kurang gak sih? Kayak dari TikToknya sebenarnya ada tapi dia potongan-potongan gitu kan, gak bisa di pusing gak sih, pengennya tuh kayak di satu file gitu dia. Sometimes aku jadi kayak prepare buat Zoom gak sih, jadi yang nggak ngerti kan bisa diulang-ulang kan kalian gitu. Tapi kalau gabungin one by one capek gak sih? LBE 20 soal 20 menit. Iya, 1 soal 1 menit ya. Apa tuh yang bilang hai guys. Oh ya guys, yang belum follow boleh ya. Oke, langsung ya guys, lanjut. Terus kita bacanya gimana? Baca apa tuh? Baca teksnya maksudnya. Ya ketinggalan, nggak apa-apa. Oscar ya kak. Oscar apa? Maksudnya nggak ngerti kakak. Oscar. Lanjut guys. Oke. Oh kamu lagi ngejawab. Oh astagfirullahaladzim, ya ampun kan. Jadi nggak ini kan kalau baca ininya. Masa si Oscar yang bilang itu sih? Yakin? Ada sih apa aja. Kalau Oscar dia bilangnya kayak menemukan penghematan konsumsi gula itu berbeda-beda pada setiap orang. Bagi saya to me kan, bagi saya itu berarti tidak membuang-buang jatah gula harian saya untuk cemilan yang tidak perlu. Nggak terlalu sih, kurang deh kayaknya, bukan deh. Terus lanjut deh kalau nggak. It involves berarti ini melibatkan upaya sadar untuk mengubah keinginan saya dengan pilihan yang lebih sehat, memastikan bahwa setiap gula yang saya konsumsi memiliki manfaat. Dia lebih ke situ. Dia yang belak-belakan ya guys ya, yang belak-belakan bilang eksplisit. Ya harus disiplin gitu. Mau gimana pun ya harus disiplin kalau mau ngurangin gula. Ada jawaban yang lain? Lili, oh banyak yang bilang Lili nih ya. Lili. Oke. Yang lain ada selain Lili nggak? Ada jawaban yang lain selain Lili? Atau udah sepakat semua kah ini si Lili? Lili. Oscar ya. Oke. Oh ya, baca lagi kan. Ke atas lagi nggak tuh? Oscar. Sangat rentan ya. Pertanyaannya apa? Oh ini, sorry ya. Siapa sih yang secara eksplisit bilang kalau untuk pengurangan gula itu harus disiplin gitu. Kita translate lagi aja dulu kali ya. Kalau Lili, karena banyak kan jawaban Lili ya kak. Gimana sih boy yang gak bisa bahasa Inggris sama sekali? Susah sih, mau gak mau harus hafal kosakata lah ya, sedikit-sedikit lah minimal gitu. Gak mungkin lah kamu gak ngerti sama sekali sih. Kakak yakin bisa lah, tapi mungkin vocabnya masih kurang. Oke, Sarah bilang meskipun
banyak si Lilia tadi ya, mau kita translate ya. Tanyakan pada dirimu sendiri sebelum mengonsumsi makanan yang manis. Kayak tanyakan itu, apakah aku benar-benar membutuhkan ini gitu. Bagaimana jika saya memilih pilihan yang lebih sehat atau menghindarinya sama sekali. Terus ambil momen atau waktu sejenak untuk mempertimbangkan dapatkah menghasilkan pilihan yang lebih baik dan pada akhirnya mengurangi konsumsi gula. Itu artinya dia secara keseluruhan. Jadi kayak pelan-pelan gitu. Dia nggak yang langsung bilang disiplin sih sebenarnya. Coba tadi dijawab yang lain nggak? Sarah. Oke, Sarah bisa tuh kata si Jat Padat. Meskipun banyak kiat yang berfokus pada menemukan alternatif yang berbiaya rendah, keberhasilan sejati dalam mengurangi gula datang dari melatih pengendalian diri. Ini guys yang kita butuh. Exercise. Berarti cari kata yang sama dengan artinya ini. Practicing self-discipline, berarti ini boleh exercising self-control gitu. Sama kan itu? Practicing, exercise, kan praktek, latihan, self-discipline, disiplin diri, kontrol diri, itu sama aja ya. So, the answer is C. Karena C itu cinta. Aku kayaknya pernah nonton ini deh yang sering ngomong karena C itu cinta gitu deh. Soalnya ada kata exercise. Iya, hi guys, tadi ternyata udah benar. Keren. Tembak dor. Siapa sih kemarin yang bilang di grup, guys aku punya cara untuk nembak jawaban loh, yang mau nanti DM ya gitu. Terus aku jadi penasaran maksudnya gimana tuh gitu. PKPM kapan kak? Aku udah pernah PKPM tapi nanti ya Sun. Mungkin let's see dulu karena aku ada hal yang kayak lagi focusing gitu loh. Sun lah pokoknya standby aja kapan PKPM. Iya nih telat mulu, boleh minta soalnya. Hey gue ya, kan kakak ngasih kalian capture nanti kan? Iya di grup ada tuh. Oke, di grup ada guys. Atau kalau nggak kadang aku sendnya ke saluran kalian sih yang sebenarnya aku mintanya kalian yang capture sendiri biar aku nggak capek gitu. Siapa yang mau ya capture lah gitu. Ini udah baik banget aku ya mau wadahin kalian satu grup lagi. Lanjut ya, nomor 3. Who post the least relevant answer to reducing sugar consumption? List itu biasanya paling sedikit, berarti yang paling tidak relevan, berarti karena dari relevan ya, relevan itu berkaitan kan ya, berarti tidak relevan ya. Yang paling sedikit relevan berarti kan kita bisa bilang lah tidak relevan gitu. Tentang mengurangi konsumsi gula. Siapa tuh? Wow, kayaknya semua relevan sih ya. What are some evidence to use to minimize your sugar consumption? Oke, pokoknya kalian cari dulu. Kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana ya kak? Nembak lah. Nggak mungkin sih, nggak bisa banget. Kalian kan udah biasa bahasa Inggris mulai dari SD nggak sih? Kalau aku dulu honestly belajar bahasa Inggris tuh di SMP sih, jadi lumayan kaget. Gitu. Oscar Brown, oke. Kenapa Oscar Brown? Tadi pertanyaannya ini ya. Oscar Brown. Dia bilang Oscar Brown nih guys, dipahami. Iya, dipahami dikit-dikit. Diusahain paham aja ya. Oke. Wow. Kan masih pada ujian kan ya? Masih ujian tapi masih semangat. Lo banget. Info saluran ada, iya paling mirip dari soal salurannya ada di link Instagram namanya ini Rombelta juga sih, nih ada di link bio nya, di follow ya guys, di subscribe YouTube-nya juga. Rada buram. Oke, wait ya, padahal aku udah sengaja pakai handphone aku yang ini untuk live karena kurang zoom kali ya. Gimana guys, yang lain gimana, masih rada buram gak?
Atau aku harus bersihin kamera lagi kah? Nah, kalau dia terlalu gini, tripodnya tuh masih agak buram nggak? Kurang zoom kak? Oh iya, oke. Kalau kurang zoom oke lah. Sini juga, bentar aku try deh. Wait ya. Oke. Nah itu tuh. Udah, oke. Nih, siapa tadi yang bilang? Kira-kira menurut kalian dari antara mereka siapa yang kurang relevan dengan mengurangi konsumsi gula? Oh iya, ada pilihannya siapa aja deh? Kita cek lagi ya. Ada Nora, ada Lily, ada Owen, ada Sarah, ada Poster. Nah, Ethan nggak ada, Lily ada. Oh, sorry, ya Ethan nggak ada guys. Otan, Sarah ada. Otan sama siapa sih yang nggak ada? Oh ya, satu orang doang ya, karena kan mereka ada berenam nih. Owen nggak kak? Owen, kenapa tuh si Owen? Ini dia. Oh, namanya ini dia. Owen, kenapa kamu memilih si Owen? Owen itu bilang sungguh menyedihkan membayangkan ditunggu Palaka Indonesia kalah gak mood belajar. Gimana tuh maksudnya Indonesia? Oh, lagi ada pertandingan Indonesia kah hari ini? Sama lawan apa hari ini? Wait, padahal ini ada loh siswaku yang masuk timnas. Tapi aku gak terlalu nge-follow banget. Jangan lupa sambil tetap layar guys. Si Owen, gak sih? Oke. Gak ada tipsnya kakak. Tipsnya berusaha pahami dikit aja. Minimal pertanyaannya kamu paham. Kadang kamu paham pertanyaannya ya, teksnya tuh bisa jadi kamu udah ngerti gitu. Karena teksnya itu sebenarnya kan bukan teks yang kayak susah banget. Kayak ilmu pengetahuan umum kamu itu sangat berguna kadang gitu. Mana tahu yang lagi teksnya itu adalah ilmu yang kayak dekat dengan hobi kamu gitu. Itu sangat berguna guys. Oke lanjut ya. Tadi banyak lawan TNI Korut. Gimana tuh? Oke, back dulu, fokus dulu. Tadi banyak beberapa udah mention si Owen ya. Si Owen bilang sungguh menyedihkan membayangkan dampak kesehatan dari asupan gula. Terus ya yang berlebihan of excessive sugar kan. Terus dalam jangka yang panjang intake. Terus mulailah menanamkan kebiasaan sehat sejak dini seperti memasukkan lebih banyak buah ke dalam pola makan Anda dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada minuman manis. Terus hidup sesuai kemampuan Anda dan memberikan manfaat kesehatan dalam jangka panjang. Oke. Yang lain kayak benar-benar ini ya, dalam banget tentang mengurangi gula kan. Nah, kalau ini tuh dia banyak tentang hidup sehat sebenarnya, meskipun di awal dia mention ini ya gula sih gitu ya. Kayaknya si Owen sih yang paling dikit itu Owen lah. Kalau yang lain itu benar-benar menekankan tentang gula, kayak caranya tuh kamu harus gini gitu. Kalau Owen dia simple aja dia tuh ya. Dapat soal B kayak gini pusing please. Jangan pusing-pusing dong. Oke, lanjut ya. Nomor 4, minim bahas tentang gula. Iya, minim banget. Dia lebih banyak ngebahasnya tentang kesehatan di general gitu loh, nggak tentang gulanya. Meskipun ada dimension, tapi yang paling sedikit ngebahas tentang gula ada si Owen. Lanjut nomor 4 ya. Kak, kenapa lagi sih Mas Pi? Kepotong Kak. Oh ya, sorry wait. Kenapa Mas Pi? Kenapa, ada apa? Kok nangis? Datang nangis. Oke, aman ya. Udah gak kepotong kan ya? Tahu kan lagi kenapa? Ya Allah, jangan dong aku jadi ngurusin percintaan kalian. Kamu kasih gift dulu gede. Oh iya, kalian harusnya kasih gift ya. Baru kita lanjut gitu ya. Aduh. Dia mau fokus dulu loh Mas Pi. Dia mau fokus. Tiba-tiba dapat pacar yang baru dia. Lanjut jatuh banget aku. Lanjut nomor 4. Ini live aku juga jadi tempat curhat ya. Sewa robot buat tap-tap layar Kak. Kan kalian bisa loh guys. Janganlah Kakak harus sewa robot lagi ya. Ini tripod aja belum ganti-ganti. Nomor sewa robot. Aduh sakit perutku mah.
Lanjut nomor 4 ya. Semangat ya Mas Pi. Ajak aja dia kesini lagi. Lagi live tuh gitu ya. Oke, nomor 4. Who purpose education to carefully consider choices, aiming to make healthier decision and ultimately reduce overall sugar consumption. Artinya adalah siapa sih yang memberikan saran untuk mempertimbangkan pilihan secara hati-hati yang bertujuan untuk membuat keputusan yang lebih sehat dan pada akhirnya mengurangi konsumsi gula secara keseluruhan. Ada tuh tadi loh yang bilang overall gitu. Kalau udah ada yang nemu nih, siapa sih tadi? Kayaknya ada deh tadi. Kayaknya ada overall sugar consumption deh. Nah ini sama nih, langsung nih. Kayaknya si Lily deh itu. Nih, dia bilang pertimbangkan lagi pilihan yang lebih baik dan endingnya tuh kamu mengurangi si gula gitu loh. Kalau kamu nggak bisa translate kan minimal cari kata yang sama. Dia ada di statement siapa? Tadi sama ya dengan ini. Overall sugar consumption gitu loh. Ini apa? Reduce overall sugar consumption. Nah ini healthier decision. Berarti yang dia dengan cara ada nggak sih tadi katanya dia better choice ya kan? Pilihan yang lebih baik kan itu artinya. Kial tuh. So jawabannya Lily. Oke, aman guys. Yes, Lily. Ini ada si aduh, kakak susah banget kadang baca nama kalian honestly. Bisa nggak nama kalian itu pakai nama yang agak lebih gampang gitu di ininya, dibacanya gitu. Oke, Kak, file nanti ada artinya jadi coret-coret kakak enggak? Oh, ini nanya atau gimana ya, Viola? Ada, aku ngasih yang ini. Aku kasihnya nanti nggak PDF ya guys ya, karena ini ayo dipakai kelas juga, jadi nggak bisa aku kasih PDF ya. Ada yang mau di translate dari sini? Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Aim. What's your aim? Berarti apa tujuanmu? Kalau dia pakai ing lagi dia jadi jiran gitu loh, jadi kata benda berarti bertujuan. Gitu. Kayaknya yang healthier. Ingat kalau ada ini kan comparative degree kan. Kalau ada kata er berarti lebih ke health, itu kan sehat, berarti kan lebih sehat. Gitu. Oke, 5A Kak. Oh, udah ada yang jawab nomor 5, guys. Oke, nomor 5. Baca soal aja aku belum ya. Kak, tips cara dapat ngejawab kalau teksnya panjang. Apa ya? Kayak kamu harus bisa arti dari ngerti lah, overall kamu ngerti dulu arti pertanyaannya, terus cari tuh kira-kira kata-kata itu ada di sekitaran mana gitu aja. Kalau nggak bisa translate, nah paling relate dengan yang mana gitu. Tapi kadang itu nggak selalu berguna ya, maksudnya lebih membantu lagi kalau kamu emang udah punya banyak vocab gitu. Lanjut ya, nomor 5. What is the tone of the treat regarding the reduction of sugar consumption? Berarti apa kayak tone itu kayak nada ya? Treat mengenai pengurangan konsumsi gula. Oh, berarti dari teks yang tadi itu kira-kira mereka tuh gimana sih para penulisnya itu? Apakah mereka mengkritiki? Ini ya, critical berarti ini kritis. Kayak kritis banget gitu loh tentang reducing sugar itu. Cakep banget tulisannya. Terus yang kedua apa tuh? Antusias berarti antusias nih. Terus yang ketiga yang C indifferent. Acu tak acu berarti ini cuek, bisa lah ya. Mana ada aku cuek ya. Acu tak acu. This certain ini kecewa. Terus yang satu lagi netral. Kayaknya kan udah tau lah ya. Oke, kira-kira tone-nya tuh lebih kemana tuh? Orang-orang yang tadi tuh ngasih informasi itu gimana? Menurut aku kritis. Teksnya mana? Teksnya yang ini yang tadi. Masih, jadi teks yang tadi ini pendapat-pendapat para ahli inilah ya aku bilang. Itu dipakai sampai nomor 5. Ada yang netral. Baru join soalnya. Oh, oke. Gak apa-apa.
Oke, apa jawabannya? Banyak kan? Oh, ada yang bilang ini dia. Hai Ciki. Oke, yang lain ada kah? Yang nggak bisa bahasa Inggris, ya kamu cari kata yang sama. Tapi kadang itu nggak not really help gitu loh. Iya, jadi cari kata yang sama kalau nggak, atau at least yang meaningnya agak deket gitu. Karena aku yakin kalian nggak bisa-bisanya bahasa Inggris pasti bisa dikit lah. Yes or no kan bisa tuh kan. Oke. Kritis kah mereka? Ini netral menurut aku nggak sih. Netral itu kan dia kan kasih sisi positif dan negatifnya gitu. Mereka tuh dari yang tadi kita baca, mereka tuh nggak lumayan menggebu-gebu untuk bilang reducing sugar gitu loh, gitu. Kalau yang A kritis, antara A sama B sih menurut aku. Mereka lagi kritik buat diet. Oh ya, atau antusias. Mereka nggak yang kritik banget nggak sih? Lebih ke antusias ngasih tau ke orang-orang loh menurut aku sih. Karena anyway ini lumayan agak opinion ya. Kadang itu hal-hal yang kayak ini tuh emang jadi bahan perdebatan sih. Kalau dari aku pribadi, dia tuh antusias tapi nggak yang kayak kritik banget, tapi benar-benar kayak semangat. Ya kalian harus reducing gitu loh. Pikirkan lagi pola hidup sehat segala macam, kurangin dulu gulanya sampai nanti endingnya kamu nggak harus makan gula lagi gitu. Iya, tergantung kepercayaan. Kayak tergantung kamu nangkap. Jadi sebisa mungkin kamu usahakan kamu sebagai penulis itu gitu, jadi kamu bisa nangkap emosinya dia ketika nulis itu gimana gitu. Anyway, emosi itu nggak harus dalam way, negatif way ya. Ini soal apa ya, baru join soalnya. Apa ini guys, bahasa Inggris berarti LBE. Oke. Aku nggak jago soal beginian, nggak apa-apa, semua ada masanya, semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Oke. Dia lebih ke antusias, dia nggak yang kritis banget kok, nggak yang kayak secara kayak nyalain orang banget, enggak, tapi antusias, kayak semangat ngasih taunya gitu ya. Oke, next. Ini soal TBK kakak. Iya, aku nggak bisa emosi. Cinta itu juga tergolong dari emosi, Pororo, tolong. Emosi itu bahagia, itu juga emosi di dalam hal yang positif gitu loh. Emosi nih aku lama-lama ya. Tapi orang selalu bilang emosi nih aku, iya emosi banget aku. Nah itu kan selalu negatif ya orang pemikirannya. Padahal kalau lebih jauh lagi, nih yang perbandingan teks ini susah. Kalau lebih jauh itu lagi tuh emosi itu ada 2 jenis ya, yang negatif apa yang positif gitu. Pokoknya ini udah sesuai, ini yang dipakai di bimbel aku juga. Jadi kayak udah sesuai dengan inilah, kisi-kisi lah, dilihat dari jenis-jenis soal tahun kemarin gitu. Emang bisa dikerjain seperti ini. Kan ini nggak cuma 1 soal, Dik. Ini nomor 6 sampai nomor 10, berarti 5 soal. Mencuri hatinya Bang. Oke, makasih Kak. Apa nih? Oke, lanjut ya. The underlying theme about text is. Aduh. Oke, pertanyaannya apa nih? Yang udah bisa translate boleh banget langsung translate, atau langsung ngasih tahu jawaban juga boleh. Underlying boleh. Di sini tuh meaningnya tuh lebih ke mendasari ya. Underlying kayak soal underline kan. Cuma artinya underline yang kamu garis bawahi, berarti ini meaningnya tuh lebih ke mendasari. Oke. Tema yang mendasari teks tersebut adalah katanya, berarti overall kamu harus, kan udah nyata tema nih. Emang ini soal yang agak, kadang aku langsung tinggalin soal yang kayak gitu, aku ke soal-soal berikutnya dulu. Jadi sambilan aku ngelihat teks yang ini, aku makin paham temanya itu apa gitu kalau aku biasanya ya. Jadi aku pasti tinggalin soal yang kayak apa sih yang mendasari, atau apa sih ide pokok dari cerita, atau apa judulnya, aku pasti tinggalin dulu biasanya kalau aku. Jadi aku bakalan ngerjain soal yang lain yang teksnya gunakan yang apa, teksnya masih sama ya gitu. Jadi sambil ngerjain soal yang lain, aku makin ngerti maksudnya tuh apa gitu. Oke, soal lanjut. Berarti kita coba cari tahu dulu kira-kira ini tentang apa deh gitu. Nih, ini di beberapa tahun terakhir gitu, bisa thrift shopping, berarti kayak belanja barang bekas itu
telah memperoleh popularitas sebagai popularitas yang signifikan ya, sebagai alternatif berkelanjutan untuk mode mode cepat, fashion yang mode cepat gitu. Terus para pendukung memujinya karena mengurangi limbah dan mempromosikan ekonomi sirkular. Bagaimanapun atau namun gitu kan, kontroversi. Nah, kamu udah tahu ya, di sini dia tuh ngomongin tentang thrifting dari sisi yang positifnya ya. Dia tuh sebagai alternatif untuk mode fashion yang cepat. Karena kenapa? Karena dia mengurangi sampah dan juga mempromosikan ekonomi sirkular itu kayak ekonomi yang lebih berputar gitu loh tuh. Nah, kalau yang teks 2, maksud aku paragraf 2 dia ngebahas para pendukung belanja hemat menekankan dampak positifnya terhadap lingkungan dengan menyebutkan berkurangnya sampah tekstil dan berkurangnya ketergantungan pada proses manufaktur yang membutuhkan banyak sumber daya. Overall dia masih sejalan sama yang text 1, paragraf 1 Terus yang berikutnya they argue, berarti mereka berpendapat bahwa kontroversi tersebut merupakan hasil dari masalah sistematik dalam industri fashion berarti bukan dari belanja itu sendiri. Terus untuk mengatasi hal tersebut, Sonic berarti beberapa untuk mengatasi masalah tersebut berarti beberapa mengusulkan penerapan model penetapan harga yang wajar dan dukungan terhadap local thrifts, toko thrift lokal itu ya. Terus dengan memastikan bahwa manfaat keberlanjutan dapat diakses oleh semua orang. Tuh, berarti text 1-nya, dia overall bahas apa sih? Itu di teks 1 itu dia ngebahas tentang posisi positif dari thrifting. Nah, kalau teks 2 langsung dulu aja dah ke teks 2 ya. Pakaian bekas itu dulunya terbatas pada pasar khusus. Kini menjadi pusat kontroversi yang menyoroti masalah etika. Dalam industri mode dia ngebahas tentang etika ya. Nah, dia dari sisi negatifnya tuh berarti. Nah, kira-kira yang cocok jadi temanya yang mana nih kira-kira ya? Kira-kira dari yang overall, aku nggak usah translate semua kan, kakak kan bilang nggak perlu semua. Berarti ada 2 hal tuh. Kalau di yang satu tadi dia lebih ngebahas sisi positifnya terhadap lingkungan. Tapi kalau teks 2 itu mungkin dia lebih banyak tentang kontroversinya, kayak itu kurang beretika gitu loh. Nah, berarti ini harusnya adalah tentang apa nih dari kalian? Udah ada yang jawab C. Y Cimora. Tergantung Kak, karena ngasal juga biasanya harus mikir dikit-dikit mah. Iya, harus mikir dikit-dikit. Jangan serius sekali. Buram. Sorry ya, tadi buram kah? Ini anyway, kalau misalnya aku mau baca chat kalian, aku harus berdiri guys, karena tripod aku lumayan tinggi jatuhnya. Aku nggak tahu ya kenapa buram ya. Wait ya. Kalau kayak tadi aku duduk, kan capek kan diri terus. Yes, dia yang C ya, kontroversi ya guys ya. Lanjut nomor 10, pengen banget aku nomor 10. Nomor 7, the word day di teks kedua paragraf 2. Teks 2 paragraf 2. Ini berarti. Berarti kita baca kalimat yang terdekat, karena day itu bisa juga manusia atau bisa juga enggak ya. Ya manusia dia siapa? Misalnya bisa jadi kayak gitu. Di sini ada
The thrift clothes controversy sit like on the ethical dilemmas faced by yang dihadapi oleh konsumer yang percaya bahwa mereka membuat kayak pilihan yang ramah lingkungan gitu. Nah, di sini berarti merujuk kepada consumers, pengguna. Siapa nih berarti? Oh, ada D nih. Oh, oke deh, easy kan? Nah, nggak perlu translate kan? Sampai ketiduran nonton live ini mah. Janganlah tidur. Kakak tahu, kayaknya suaraku ini ya lumayan enak menidurkan orang kayaknya ya. Jadi kayak didongengin ya. Kakak biasanya selesai live sampai jam berapa, Kak? So, aku targetnya kemarin tadi jam 10 sih sebenarnya. Karena I still have a lot of things to do in this night. Kayak prepare for tomorrow. Karena kelas 12 sekolah aku juga lagi ujian. Jadi aku harus buat materi kayak video untuk kelas 10, kelas 11 yang lagi belajar di rumah gitu. Jadi hopefully kita selesai jam 10 lewat dikit, gak apa-apa lah. Lanjut nomor 8 ya, biar cepat. Which sentences express opinion? Kalimat yang mana di sini tuh yang merupakan opini. Ingat guys, kata opini di bahasa Indonesia. Kalau dibilang, kamu cantik, nah itu kan opini. Murah ya, gitu kan, murahnya kamu sama murahnya aku beda kan gitu. Jadi yang mana kira-kira yang jadi opini dari antara A sampai E? Kak bisa bahas ulang nomor 7 enggak? Soalnya aku baru gabung. Aduh, jangan dong. Pokoknya tadi kamu baca, aku udah tadi ditandai. Oke? Karena kalau gitu nanti saking gak ngertinya malah ketiduran. Hai hup. Bener ya, live-nya ini harusnya benar ke record ya guys ya. Nanti aku live-nya kalau enggak di ini aja kali ya, oh ya Kak, ya nggak sih, mending di Zoom gak sih, atau di apa namanya, terserah ya. Kak, help apa? D, ada yang bilang D. Tadi yang bilang Kak ulang gitu, kalau bisa jangan ya, karena kan yang lain juga udah dengerin kan gitu. Gak usah di Zoom. Oh, gak usah di catatannya, bakal dibagiin Kakak. Iya ada, nanti sesi capture ada. Oke. Yang mana yang merupakan opini? Yang ada kata opini guys, because ada salt. Gimana? Gimana le? Susah benar Kak. Enggak susah itu kok. Lebih susah hidup tanpa dia. Wih, sok banget. Yang mana? Iya. Nomor 8 A B C D E. D apa sih E? Apa? D apa? Kakak punya dia ya. Nggak tahu. Oke, yang D ya. Kita coba ngebahas kali D, conversation berarti pembicaraan seputar belanja thrifting. Harusnya tidak boleh mengabaikan kebutuhan mendesak untuk perluasan dari si industri itu gitu ya. Boleh lah ya. Kalau ada kata seharusnya, tidak seharusnya. Tadi ada yang bilang deh seharusnya. Overthinking banget Kak, takut nggak bisa. Bisa, jangan overthinking. Siapa sih yang bilang? Aku dengerinnya di mimpi Kak. Susah bener Kak. Because ada sultnya. Yes, Payola, you're good. Kalau ada kata sult, seharusnya itu adalah opini. Makanya kalau ada lagu harusnya aku yang di sana, nah itu kan impian dia doang gitu ya. Oke? Ini salah satu ciri khas dari opini. Oke, lanjut. Nomor 9. Bagus banget Kak. Apanya yang bagus? Akunya bagus. Thank you. Ada, kalau opini tinggal cari kata maksud. Yes, bisa tuh maksud yang kayak compulsory, yang kayak gitu. Suaram. Apa? Suaraku maksudnya. Ini si Cak lagi pakai bahasa apa ini? Bahasa Batak. Gugup di hari. Oh, semangat ya guys. Kalian tinggal hari Rabu kan sekolah kan? Jadi setelahnya bisa gas pula ya. Lanjut nomor 9. Bukan. Aduh. Si Ca bilang suaram itu apa artinya?
di ini lagi di kapitalin sama si Pororo lagi. Udah dimatikan. Iya sih, ruangan hujan itu biasanya dingin guys. Untuk orang yang nggak tahan dingin kayak aku itu sangat-sangat mengganggu sebenarnya. Mana kita nggak bisa pakai jaket lagi kan. Oke, lanjut nomor 9. The objective of both author in writing the text is. Oke, berarti apa nih? Kayak dari kedua penulis itu kira-kira objektifnya tuh menulis tentang apa sih gitu. Yang A, menyoroti saking nyamannya ya kak bawa selimut aja kak. Kalau nggak bisa lah bawa selimut udah ada aja. Yang A, menyoroti masalah etika. Yang B, mempromosikan si fast fashion. Fast fashion itu kayak baju yang merek-merek yang gini loh, dia ada musiman, jadi kayak mereka tuh target bulan sekian itu bajunya harus launching yang ini, model yang ini. Itu fast fashion ya guys. Dan itu jujur karena aku tergolong anak yang lagi belajar tentang ramah lingkungan, jadi aku nggak terlalu mau ngikutin fast fashion tuh. Jadi kemana-mana aku juga bawa tempat makan, tempat minum. Kalau bisa follow dong TikTok aku pribadi, karena aku mau bahas tentang lingkungan juga. Kak, pernah bahas PBM nggak? Pernah live. Oke, lanjut ya. Oke, yang C tadi advocating for trip shopping, berarti ini lebih ke menganjurkan. Advocating di sini artinya menganjurkan ya. Menganjurkan. Kalau kamu lihat kadang aku bahas soal PM kok. Anyway, apa kak USN-nya? Username-nya ada di link bio aku. Nama aku langsung guys. Nama aku Esra Hana. Oke, lanjut. Yang D, criticizing. Oh my god. Even di bahasa Indonesia pun ini aku belibet nih pasti ngomongnya. Berarti mengkritiki si passion yang berkelanjutan, sustainable. Yang E itu dismissing, we can say this mengabaikan, dismissing. Ini bisa mengabaikan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana guys? Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Udah ada yang kasih pendapat gak tadi? Oh, ada banyak yang A. Kak kok tentorless bisa pinter-pinter ya? Aduh, karena mereka udah pernah di posisi itu aja sih sebenarnya. Kalian juga pintar-pintar kok. Cuma mereka mereka tuh udah pernah di posisi itu, udah duluan dari kalian, makanya seolah-olah mereka jauh lebih pintar dari kalian kan, gitu. Padahal not really. Oke, berarti ini adalah lebih ke masalah etika ya. Kayak yes, dia yang A guys. Dia itu concernnya tuh lebih ke etika. Sebenarnya mau yang mana nih gitu. Dia emang ramah lingkungan, dia nggak mengkritiki ramah lingkungan, yang nggak menganjurkan thrifting, nggak juga mempromosikan fast fashion, nggak juga mengabaikan ini, nggak ada yang cocok gitu. Kecuali tadi ini kan mendukung sustainable fashion, oke lah mungkin cocok ke teks A gitu. Jadi yang paling cocok adalah yang A ya di sini. Oke, highlighting si ethical concern. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Aku izin bawa kakak nanti tanggal 27. Kok bisa ya? Kok bisa kak? Tadi aku udah jelasin ya barusan ya. Oke. Dia gak mempromosikan tadi fast fashion. Dia gak menganjurkan untuk thrifting juga. Dia kan cuman kayak 50-50 gitu loh. Dari teks 1 dia sebenarnya agak mendukung menyoroti sisi positif dari si thrifting shop gitu. Nah, kalau yang dia mengkritiki si sustainable fashion, enggak. Dia enggak mengkritik pakaian yang kayak ramah lingkungan gitu, fashion yang ramah lingkungan, enggak. Mengabaikan industri mengabaikan industri fashion pun enggak juga. Jadi yang paling cocok adalah yang A. Objektif yang mana tuh? Kayak pemikirannya gitu loh. Kayak kira-kira fokusnya ke yang mana, bisa ke situ. Karena sometimes vocab itu depends on kalimat yang mengikutinya ya. Gitu. Oke, lanjut nomor lanjut ya, kata si Dio juga. Nomor 10. Apa relationship? Relationship itu bukan harus pacaran, guys. Hubungan antara si teks 1 dan teks 2. A, B, C, O. Pas ya. Ini ya kan? Yang mana nih? Yang mana?
Papaya, hai Papaya. Oh ya, yang belum follow guys, subscribe YouTube aku juga dong biar semangat buat konten. Kadang aku pengen fokus ke konten aja, nggak usah live gitu. Kalau mau belajar udah kita buka kelas aja lah, kelas online. Ayo kelas online kita ya. Yuk, yang mana guys? Yang A contradictory, berarti apa sih bilangnya itu? Saling bertentangan gitu. Aku tandain yang kata-katanya aja ya. Yang kayak kadang itu dia bisa, sorry, ternyata spidol yang aku ganti warna. Dia tuh bisa nggak perlu semua kita kita translate gitu atau kita tahu, bertentangan. Nah, yang B itu komparatif, berarti komparatif itu artinya membandingkan ya, misalnya ya, membandingkan. Kadang pun komparatif udah kayak bahasa Indonesia juga ya. Yang C unrelate, berarti tidak relate. Apa tuh arti tidak relate? Tidak nyambung kan? Atau tidak termasuk, boleh lah ya, tidak berkaitan gitu ya. Kadang kan kita udah ngomongnya tuh udah campur-campur kan, nggak relate banget sih gitu kan. Kalau relate itu sebenarnya bisa lebih ke bahasa Inggris sebenarnya ya. Agree berarti setuju lah ya, sepakat kalau enggak sepakat. Nah, complementary berarti saling melengkapi. Nah, berarti mana tuh kira-kira guys dari kalian? Tidak berhubungan. Oh ya, apakah itu wait guys, aku perlu ini nih. Kadang live-nya minta kita harus menginiin puzzle-nya, kalau enggak live-nya terhenti katanya. Wait ya, harus sesuai nih. Oke. Apa jawaban kalian? Nomor 10 guys, apa jawabannya? A, apakah itu A? Contradictive on trips. Kayaknya kita perlu know more about text one ya. Coba in the end-nya apa sih? Karena tadi aku nggak terlalu translate sampai akhir kan, jadi bisa jadi di akhirnya jangan-jangan dia pun nggak bahas tentang si ini juga, karena tadi ada jawaban tentang si etika juga soalnya. Berarti besar kemungkinan dia ada ngebahas si etika juga gitu. Wait, terserah deh, gue udah capek. Kenapa Enpururu? Ini Enperuru beda kan sama si Pororo. Wow, sangat dekat nama kalian guys. Oke, aku ngebahas dari yang ini dulu, dari yang terakhir. Ada kontroversi ya di sini. Mereka berpendapat bahwa kontroversi tersebut adalah hasil dari masalah sistematik dalam industri fashion, bukan dari belanja itu sendiri. Kayaknya tadi aku udah sampai sini. Ya, udah sampai nih. Terus yang terakhir, dalam menyikapi kontroversi pakaian bekas, menjadi jelas bahwa kuncinya terletak pada upaya mempromosikan konsumsi dan addressing konsumsi yang sadar. Ada yang sadar dan mengatasi akar penyebab tantangan industri fashion. Terus pembicaraan seputar belanja barang bekas seharusnya tidak boleh mengabaikan kebutuhan mendesak dan reformasi di seluruh industri dengan berfokus pada produksi yang etis, praktik tenaga kerja yang adil, dan tanggung jawab lingkungan. Nah, berarti dia sebenarnya nggak yang dia masih ngebahas tentang kontroversi ya di teks 1 itu, tapi dia nggak nyorotin banyak tentang sisi positifnya dari thrifting itu gitu. Jadi menurut aku dia lebih kayak saling melengkapi mereka. Nggak yang benar si teks 1 itu nggak yang kayak benar-benar ngomongin sisi baiknya doang kok, enggak gitu. Jadi mereka tuh lebih complementary. Oke? Bagusan nama aku sih, apa itu? Aduh, berantem gara-gara nama ini ya. Terserah deh gue. Oke. Yaudah, bagusan nama aku Lanjut guys, nomor 11. Wow, ini lumayan, tema yang ini tuh lumayan suka deh aku di chapter 17 ini, karena talk about environment and circular economy even in this text. This is talk about global warming and climate change, so it's nice things. I'm so interested with this
topik honestly in person ya, di personalnya aku tergolong suka dengan topik yang ini. Makanya kadang aku kalau misalnya kalian nih nemu topik yang kayak kalian suka gitu, kalian bisa jadi nggak perlu translate, cuman tahu aja apa yang ditanya bisa dijawab karena logika kalian udah nyambung dengan isi teks itu gitu. Paling itu bantuan banget itu untuk anak-anak yang belum jago bahasa Inggris gitu. Oke, lanjut. Jangan ikut campur urusan anak muda, Kak. Wah, masih muda juga gue. Benar juga, padahal cuma menembak. Oke. Nah, makanya kadang ada eliminasi ya. Kalau kalian gak jago bahasa Inggrisnya, minimal yang kayak gak mungkin itu kalian eliminasi. So, peluang benarnya lebih tinggi ya. Oke, langsung nomor 11. The word day in paragraph 1 refers to, kayak artinya day di paragraph 1 itu lebih artinya itu kemana sih gitu. So, let's check in paragraph 1. Here, day. Oke, ini yang day. Kira-kira day ini cocoknya kemana tuh? Apakah tentang global warming and climate change, the terms earth weather patterns, or factors such as temperature, humidity, wind, cloud cover, and precipitation levels, or E as human activities? Kata mamahku. Emang ada mama di sini? Oke, kalau kalian lihat di sini ya, kalian kan nggak jago misal translate, langsung lihat dulu aja. Kan ini kan merujuk kan dari kalimat, bukan kalimat, klausa sebelumnya, karena tanda koma guys. D itu berarti ngebahas apa? Ada sih global warming and climate change di sini, gitu. Jadi nggak perlu kalian translate, kalian udah tahu. Berarti yang jawabannya A gitu. Ini mamanya si next person bener, gitu. Salam ya sama mama. Oke, anak-anak, aman anak-anak. Kita lanjut. Enak ya kalau kayak buat kalian kayak anak-anak banget gitu. Waalaikumsalam. Oh iya deh, ini yang balas siapa nih? Jadi ragu kan. Oke. Yang jawab antara mamanya atau dia. Lanjut Bu Guru. Oke, anak siswa nggak tuh? Berarti siswa udah punya anak gitu ya. Lanjut. The next question. What is the relationship between paragraph 2 and the 3 of the passage? Berarti korelasi antara paragraf kedua dan ketiga. Nah, ini kedua, ini ketiga. Nah, baca lah teksnya ini anak-anak yang baik. Ini kok agak buram ya? Iya ya. Kayaknya apakah aku harus matikan lampu ya? Wait, is it better? Let's me try ya. Sama aja kan? Yang ada aku yang gelap-gelapan mah. Bentar. Sama aja gak sih guys? Okay. Damn. Oh my god, I'm so sorry. My bad. Oke. Kenapa ya bisa buram ya? Apakah besok aku gak jadi pakai inilah? Aku ganti handphone-nya. Padahal harusnya gak buram ini mah. Oke, lanjut ya. Yang mana? Udah ada yang jawab guys. Kan tadi aku beberapa detik sepersekian lama kan gak baca teks ya. Nah, berarti udah ada yang dapat jawaban nih. Kira-kira antara si paragraf kedua dan si ketiga itu apa hubungannya? Gitu. Oke. Nih, udah baca nggak tadi nih? Ini belum ada yang jawab nih. Belum ada yang ngasih punya. Layar iPad-nya diterangin coba. Oke, wait a moment ya. Lagi kau menaruh hati. Is it better? Lebih mendingan gak? Nahnya gimana? Nah apa tuh? Tapi ini mataku yang silo guys.
Mau di malam kayaknya. Emang mau di malam mana deh? Emang gak ada mau di malam? Aku gak pernah terlalu ngecampurin guys. Mau di malam yang mana ini? Mendingan, oke, better, oke. Oke, udah ada yang jawab A. Aku nggak tahu kenapa kamu jawabnya ya. Oke. Gimana yang lain yang udah baca? Yang layarnya hitam, tulisannya putih. Oh, oke. Wait, besok aja lah ya. Sekarang ngocok-ngocoknya aku pusing ntar. Besok ya. Oke. Iya sama. Kirain cuma. Oke, sama guys. Mataku juga sakit guys. Honestly. Gimana ya tema ya? Karena biasanya malah emang aku seringan modinya itu deh. Mana ya? Fokus tampilan. Apaan sih? Yang ada mah ini. Aku memang udah mau digelap coy. Karena aku mikir juga itu udah mau digelap coy. Ayo loh. Kalau mau diterang dia, nih ya. Nih. Gimana? Sama aja. Ya kan? Udah pusing adik bang. Pusing kakak dek. Hai Quartias, jelas kak. Oke, di tengah-tengah aja kecerahannya. Udahlah. Terlalu cerah ini ya. Kayak berasa lagi nenek-nenek coy. Aku sangat sakit mataku guys. Aku nggak biasa pakai kecerahan soalnya hidup aku udah cerah. Ntar kalau terlalu cerah kan annoying. Oke. Di filenya kak. Emang ada? Wait. Gak ada loh. Udah aman lah ya. Aman lah ya. Biar gak kelamaan kita di sini, oke? Tadi aku belum sempat kan aku baca jadinya teksnya. Oke. Ada yang bilang jawaban apa aja nih guys? Kayaknya tadi ada yang bilang deh. Yang A. Ini yang paragraf 2 banyak ngebahas bukti ilmiah yang sangat kuat mendukung realitas dari pemanasan global dan perubahan iklim. Pada tahun 2021, si IPCC itu menulis laporan yang mengungkapkan bagaimana aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim yang cepat. Oke, aku langsung lanjut ke paragraf berikutnya. Si IPCC menekankan peran utama manusia dalam menyebabkan pemanasan global. Oke, hampir sama ya. Dia ngebahas how human activity has incorporated climate change. And in the third paragraph, it talk about human in the causes of global warming and climate change. So it's the same things. Alright, so we are back to the question and the option. So you can choose which one is better. Minum tol angin. Kak, tips biar gak mual baca soal liter. Bukan cuma kalian, jujur aku juga muak kalau banyak. Makanya sebisa mungkin pemahaman umum menurut aku tuh sangat membantu kalian guys. Jadi ya jangan langsung muak banget aja lah. Mau muak pun ya diusahain untuk gak muntah gitu loh. Oke? Yang mana jawabannya? Banyak. Jangan dibaca. Gak salah sih, gak salah. Langsung nembak jawabannya ya kan, naik person. Jangan. Kalian hobi ngelawak emang kalian. Oke, lanjut. Yang mana? Ada yang bilang gak lolos dong gue ya. Ada yang bilang A guys, A B C D E atau E, A B C D atau E. Sama aja nggak sih kalian? Oh my god, pusing adik bang. Tadi sama ya, mereka tuh ngebahas tentang human activity that causes climate change and global warming. Okay, so which one is better? Mari kita coba ini ya, translate dikit-dikit aja. Yang A itu complement, berarti we can say itu adalah memperkuat. Jadi paragraf 2 itu memperkuat paragraf 3 gitu. Yang B reinforce itu how to say this? No, reinforce yang memperkuat. Kalau complement itu melengkapi, ya Allah. Oke, complement
Ini melengkapi, ini memperkuat. Iya lagi. Melengkapi, memperkuat. Terus lagi-lagi aku ini banget itu adalah si kosakatanya ya. Ini apa nih? Collaborate berarti kolaborasi. Terus introduces memperkenalkan. Terus yang ketiga itu mereka yang E itu ngebahas discuss the consequence of climate change without. Nah itulah itu ya. Oke, berarti yang mana nih kira-kira? Apakah melengkapi, memperkuat, atau kolaborasi? Dari yang aku lihat tadi dia sama ya yang diinginkan tentang human activity. Nah berarti dia adalah apa penyebabnya gitu kan. Dan dia ngebahas tentang setelahnya aku ngebahas yang ini ya ke sininya. Ini evidence berarti bukti tambahan tentang perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Kok dia tentang bukti tambahan? Additional evidence is mean bukti tambahan ya. Paragraf 2 itu melengkapi paragraf 3 gitu. Dengan harusnya kan yang melengkapi paragraf itu kan kalimat paragraf yang selanjutnya ya kan. Dia kurang cocok. Kalau yang B itu memperkuat, paragraf 2 memperkuat klaim. Harusnya kalau nalarnya kita aja kan pasti bilangnya tuh yang memperkuat itu biasanya paragraf selanjutnya juga kan. Kurang. Kalau yang C kolaborasi kan berarti paragraf 2 dan 3 berkolaborasi untuk menyampaikan pesan yang terpadu tentang dampak signifikan tindakan manusia terhadap pemanasan global. Nah kayaknya paling cocok deh guys, kolaborasi ya mereka. Kalau yang D, paragraf 2 itu memperkenalkan perspektif yang berbeda yang menyebabkan climate change dibandingkan dengan paragraf 3. Dia tuh kan sama kan ininya, bukan different, ini kan ini beda dibuatnya. Yang E itu tadi dua-duanya mendiskusikan perubahan iklim tidak without explicit, tanpa secara eksplisit berfokus. Dia tidak fokus pada human activities, kan dia fokus sama human activities kan. Nah so the best answer is C. Oke? C ya tadi ya. Oke, collaborate. C guys, C. Oh, cinta lagi. Yes. Padahal salah ya. Guys, jangan lupa dong tata layarnya udah di 12K dulu, di 15K dulu aja deh biar kita lanjut ya. Aku mau sambil minum. Oke, ini sampai nomor 16 masih pakai teks yang sama ya. Terus yang berikutnya sampai 20, guys. Jangan sampai 22, 15 cukup lah ya. Paling lama 22-30 dah. Semangat bang, nggak lihat ada without. Nah itu makanya kakak bilang ya bu, kalian harus fokus guys, karena kata secuil kayak without itu artinya udah malah beda gitu loh, atau no atau not. Nah itu kan tiga huruf, 2 huruf. Nih kak biar semangat. Oke, makasih udah ngantuk. Makasih night person. So kalau kamu berarti kayak kelelawar gitu ya. Wait, I need to text my friends anyway. Where is she right now? Wait a moment ya. Sambil deh. Tiap layar sampai 15K kita lanjut tadi. Thank you sayap perinya. Di tap-tap dulu guys. Iya lagi. Selamat malam. Oh iya banyak banget ya. Saya nanya itu pribadi. Jangan menarik hati. Iya lagi. Ku mulai jatuh. Thank you kopinya ZZXXX00. Emang jam segini sangat rawan untuk ngantuk ya kan. Harus belajar baca cepat sih emang. Yes, it is. You have to. Masih 14K ya kan. Sambil tetap layar makanya guys pas belajar ya kan. Live sampai jam berapa kak?
Itulah, aku tuh terlalu baik kayaknya kan. Masa aku ngikut banget ya kan jadwal klien. Ya udah selesai deh sampai jam 20. Sampai nomor 20 sih target kakak. Sampai 15 aja. Nanggung cuy. Karena aku bakalan lupa nanti. Dia sebenarnya teks yang itu tuh dipakai sampai nomor 16. Baru tinggal satu lagi teksnya, itu pun gak sepanjang banget. Nah ini untuk sampai nomor 20. Enak kok deh. Yang belum join saluran, please dong guys, subscribe YouTube-nya guys. Subscribe YouTube aku guys. Diklik lagi. Oke udah 15, lanjut. Jangan lupa sambil tap ya, minimal 5.000k baru lanjut nomornya. Ini aku lagi jahat banget ya. Wait a moment. Ada yang nelfon aku dong. Oh, it's my mom. Okay, I will talk with you later. Oke, lanjut. Kak, mata ini sudah menutup lagi. Ayo lanjut. Iya, ayo. Ada di link bio, guys. Di link bio. Akun aku pribadi juga ada di link bio. Di follow ya. Oke, nomor 13. Which of the following is an opinion? Lagi-lagi guys, dia ngebahas opini. Tadi udah ada pertanyaan. Ini kayaknya lumayan berulang loh pertanyaannya. Cuma teksnya doang yang berbeda. Oke, yang mana yang opini? Tadi ada yang bilang, dan dari aku juga sama aja. Kalau opini itu berarti ada kata kayak saran atau seharusnya gitu loh, kayak should atau better gitu-gitu. Nah, dari kalian mana nih yang jadi opini nih? Ada oke. Kenapa yang beberapa penentang perubahan menganggap bahwa ada kata menganggap nih, belief, ada kata belief nih. Nah itu yang buat dia jadi opini. Udah? Nggak, tadi tanya lah opinion. Lanjut Oke. Dari 15k berarti ke 17k, baru next number sesuai nama aku. Kenapa tuh namamu Enveruru? Oke. Kenapa kak? Karena ada kata belief, percaya bahwa mereka itu kayak itu kata cepatnya kan. Apa sih kata cepat? Kunci cepatnya kan menjawab. Berarti bisa percaya atau menganggap perubahan itu tidak diperlukan dan dapat menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan. Kan menganggap itu masih opini dong. Bukan fakta kan? Yang tanya adalah opini. Kayaknya terlalu terang ya kalau pakai yang itu ya. Wait, aku ganti deh. Jangan warna biru yang itu. Biru yang agak muda dikit lah ya, yang soft gitu. Oke, lanjut. Oke, GG. Kan mau cepet kan? Nah, belum 17 tapi harus 17 dulu. 17k ya kan? Biar rame lah. Kan senang kan kalau kita rame-rame kan? Kepotong kak. Oke, sorry. I don't mind it. Oke, lanjut nomor 14. Ya. The best statement for a vocal minority disagree with the scientific consensus that these climate trends are being driven by human activity. Oke. Artinya adalah pernyataan terbaik. Oke. Ini pernyataan ya guys. It's mean pernyataan. Kayak statement ya kan? Restatement kan. Ini pernyataan sama aja sebenarnya. Oke, untuk sejumlah kecil orang vokal tidak setuju dengan konsekuensi ilmiah bahwa tren dari iklim ini mendorong aktivitas manusia. Kayak nanti ada di YouTube recordnya. Hopefully ya, tapi aku belum janji guys. Kan itu tadi yang kakak tanya, apakah bisa ini bisa aku download terus aku masukin ke YouTube record. Aku bakalan rajin live kalau kayak gitu. Kalau bisa. So, kalau kalian punya way-nya boleh banget. Aku bakalan rajin live. Jadi sekalian aja aku anggap sebagai konten YouTube. Kalau kayak gini kan aku nggak dapet apa-apa. Kasarnya gitu loh. Kayak sekalian konten, aku juga pusing mikirin konten. Nggak sempat kadang kan. Belum lagi dengan tanggung jawab di real life aku gitu. Dapat hikmah kak. Iya, dapat amalnya lah ya. Berbagi ilmu itu kadang indah kok sebenarnya. Oke, jawaban kalian apa dulu nih? YouTube-nya apa kak? Itu ada di link bio sama Rumbelta guys.
Oke, apa jawaban kalian guys? Teman-teman masih enak ya daripada kawan kawin. Aduh, ngeri banget guys. Oke, ada yang A nih. Biar cepat guys, jangan lupa ya. Kita tuh berarti tadi 17, berarti nanti harus 19k baru lanjutkan. Harus target berarti ya guys. Karena banyak yang nonton tapi nggak tetep layar, kan agak sedih ya. Oke, tadi nomor 14. Sudah apa nih jawabannya nih? Dari kalian ada E. Oke, E. Kenapa milihnya yang E? Yang E itu artinya sebagian kecil konsekuen. Oke, ini kan kayak pernyataan ini kayak kita ringkas lagi ya. Tapi jangan sampai kehilangan maknanya. Kepotong kah? Nah, jangan sampai kehilangan maknanya. Apakah yang E sudah bisa mewakili yang itu? Teks yang di atas itu tadi. Like person. Pada FOMO kak. FOMO apa? Ya harus FOMO lah untuk hal yang baik ya kan. Oke, yang mana guys? Yang cocok jadi sesi screenshot selesai dulu lah kita bahas ya. Oke, A, B, C, D atau E. Iyalah, pororo masa jadi F. Capek kakak nanti buat optionnya lagi, Ro. Cukupkah yang E itu mewakili semua teks yang di atas itu? Tadi a minority support, berarti sebagian kecil mendukung konsensus ilmiah tentang perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Apakah itu cukup? Apakah itu sesuai? Tidak setuju loh tadi. Disagree. Ini ya, disagree. Remember this statement guys. Disagree. Kalau ada kata dis atau ini depan biasanya itu jadi no gitu. Agree, disagree kan setuju. Disagree jadi tidak setuju gitu. Nah, di sini itu dia berlawanan loh sama yang E. Dia di sini apa? Support. Ya kan? Berarti yang mana tuh? A, apa dong kak? Yang A apa ini? Mayoritas setuju dengan konsensus ilmiah tentang ini minority. Yes, minority. Oke ya, nyambung sih ya. Minoritinya nggak setuju. Berarti mayoritasnya setuju gitu. Tapi dia nggak ngebahas sih ini human activity, dia kurang komplit gitu. Seharusnya oke, mayoritas setuju nyambung, tapi about driven by human activity ya nggak ada, kurang pas. Berarti apa yang paling cocok di sini? Kayaknya yang B deh. Coba ya kita cek yang B. Ya. A number of individuals, a number itu sama aja ya dengan sejumlah orang yang skeptis gitu. Berarti sama aja ya dengan yang ini, yang apa sih tadi itu, yang orang sains yang ini tuh. Terus terhadap konsensus ilmiah yang menghubungkan tren dari si iklim itu terhadap aktivitas manusia. Nah iya, ini yang paling cocok guys. Dia tuh udah mewakili gitu ya. Oke. So the right answer is B. Tadi jawabnya B, cuma gara-gara yang lain jawabnya jadi makanya ternyata kamu yang ini ya, yang FOMO ya. Oke, lanjut. Oh, opsi yang paling panjang. Sometimes iya guys, jawaban itu sometimes opsi yang paling panjang tapi not always. Oke. Sometimes not always. Lanjut. Nomor 15. Maaf ibu, ya nggak apa-apa nak. Jangan lupa sampai tetek layar guys. Oke. Kalau bisa 50k kita pas udahan ya kan. Oke, nomor 15. In which paragraph do we find information about the IPCC estimate the rise in global surface temperature? Berarti kayak di paragraf berapa sih kita itu menemukan perkiraan IPCC tentang kenaikan suhu permukaan gitu ya. Oke, berarti yang ngebahas IPCC duluan siapa deh? Kayaknya paragraf 2 deh. Ini dong berarti kan dia ngebahas ini nih. Terus dia ngebahas ada nih global surface temperature. Nah, adanya di paragraf 2. Nah, mana tadi IPCC juga ya. So, the right answer is bravo. Ya, paragraf 2 ya. Indo udah 5-0 aja. Oh, yang menang Indo maksudnya. Tadi ngelawan apa sih? Kalian bilang Indo lawan apa hari ini? Ini semua kita bahas di sini ya. Bebek. Oke, kalah. Oh, kalah. Berarti Indonesia bukan Indo lawan apa itu, guys?
Karena misalnya Indo Malaysia 5-0 kan, berarti kan yang punya 5 itu Indonesia gitu loh tadi. Korut. Oh, TNI Korut, makanya tadi bilang gitu ya. Oh, oke, beneran Korut dong. Ya iyalah, orang Korut kayaknya kuat-kuat dah physically. I'm not really know. I'm just guess. Kacau. Oke. Lanjut dulu guys. Nomor 16, the last one untuk teks yang itu, oke. The relationship between global warming and climate change and human activities is similar to the relationship between, hubungan antaranya si climate change atau si global warming ini dengan si human activities. Tadi hubungan yang gimana? Apakah hubungannya yang menguntungkan? Tadi kan human activities yang menyebabkan si warming ini, si global warming ini. Berarti kira-kira yang cocok yang mana nih? Apakah letusan gunung? Aku nggak perlu ini ya. Tapi kalau udah paham aku nggak nulis guys. Honestly, karena balik lagi guys. Kalau aku mau nulis atau baca chat kalian itu aku harus berdiri, tau nggak? Volcanic eruption berarti letusan gunung berapi dan gempa bumi. Apakah itu penyebabnya? Ciri-cirinya kan itu ya. Sebab akibat loh ini. Yang B, arus laut dan pasang surut. Yang C, radiasi matahari dan fotosintesis. Ayo loh, yang mana? Kata-kata yang mana yang kalian susah guys? Kalau kalian nggak susah aku nggak tulis, tapi kalau susah ya aku tulis aja. Arus laut dan pasang surut yang ini. Kasih dulu pendapat kalian, mau pendapat kalian yang mana jawabannya? Ini solar radiation berarti radiasi matahari. Ini adalah volcanic eruption berarti letusan gunung berapi dengan gempa bumi. Kan bukan gempa bumi yang mengakibatkan gunung meletus atau gunung meletus yang menyebabkan gempa bumi. Itu ciri-cirinya gempa bumi. Nah ini tadi di sini ya, berarti pelakunya dan akibatnya ya. Jadi akibatnya dulu baru pelakunya. Berarti yang mana? Kehilangan habitat dan penggundulan hutan. Ya udah yang D ya. Ya emang ya D ya. Akibatnya yang mengakibatkan. Aduh kaget. Thank you Nicolette. Tapi honestly aku agak kaget. Kayak dia gitu. Thank you ya Nicolette. Pinter banget gue. Iya kalian pinter sebenarnya. Percaya. The last text. Jangan lupa sama tetek layar ini minimal di 27K kali ya. Kalau ada kata yang kurang, air quality, berarti air itu bukan air guys, tapi udara ya. Air itu kan water. Makasih dunia udah memberikan. Kalian jago banget deh ngelawak deh. Yuk guys, yuk ini masih 25 nih. Yuk tetek layar, yuk semangat. Emak lu. Oh iyalah, emaknya dia lah yang lahirin dia kan. Yuk guys, tetek layar guys, semangat guys. Tangan jarinya, olahraga dulu. Hati-hati loh. Tadi ada mamanya siapa jam 10 kak, udah setengah 11 lagi nih hampir. Iya, tapi kan kita target 27K dulu yang tetek layar. Makanya semangat guys, semangat. Kakak semangat tadi. Oke. Iya lagi kau menaruh. Udahan ya kak, besok lagi. Janganlah. Kenapa sih lamain tap sampai subuh kak? Tanggung, tau nggak? Kenapa kak bilang gitu Enperuro? Tanggung tau nggak? Kalau tinggal segini soal kan. Atau ya kita mau udahan aja. Ini lanjut besok bahasa Inggrisnya. Iya sih. Gimana yuk? Aku ikutin kalian deh. Nanti kalian udah pada ngantuk, udah pada tidur. Mau lanjutin ini atau besok aja? Kalau mau besok ya udah, besok lanjut nggak apa-apa. Lanjutnya sekarang atau besok? Karena aku tahu kalian masih banyak yang ujian juga. Udah 27 kak. Oh iya udah 27. Oke, si next person udah ngasih jawaban. Langsung bahasa cepat. Oke, besok.
Nomor aku nggak tahu ini sebenarnya lebih banyak ngebahas apa, kayak child education ya ini, child education and child education and development. Oke, berarti lanjut langsung nomor 17. Ditanya according to the research if father are engaged in their children education it. Berarti kalau misalnya ayahnya terlibat di pendidikan anaknya, kira-kira apa gitu. Ini kan kadang kita nggak terlalu perlu loh ngebahas ini. Kalau kamu udah nyambung artinya ini, kamu bisa milih antara opsi. Kira-kira nggak mungkin kan seorang ayah itu berdampak negatif kan. Nah itu pasti dampaknya baik. Nah kira-kira yang mana? Berarti apakah yang A mungkin memiliki potensi untuk mendukung perkembangan anak-anak mereka, yang B diharapkan untuk mendukung perkembangan anak secara ideal, yang C dapat memberikan kontribusi negatif. Pasti salah, yang salah langsung coret aja negatifly kan. Terus yang D harus mendukung perkembangan anak secara positif. Ini kan ngebahas kayak dampaknya, bukan ini kurang. Harus mendukung itu kan kayak saran. Yang E akan dengan tegas mendukung perkembangan mereka. Oke, kira-kira kalau ayahnya ini agak oke loh jawabannya. Ini bukan saran ya guys. Kalau seorang ayah terlibat di pendidikan anak mereka, kira-kira bakalan gimana tuh gitu. Yang A tadi kemungkinan, probably kan, mungkin memiliki potensi. Kata mungkin itu kan udah nggak mungkin lagi, bukan mungkin lagi maksudnya loh. Ya emang udah pasti kan. Yang E itu diharapkan. Masih diharapkan. Nah, bukan diharapkan lagi, itu pasti dengan pasti mendukung pendidikan perkembangan anak mereka gitu. Jadi jawabannya E. Oke? Itu bukan probability lagi. Itu aku nggak baca ke sini ya. Tapi wait, mari kita cek kalau kalian mau lihat ya. Ada nggak di sini if that girl by father before their child. It that greater kan, dia lebih oke, pasti gitu loh. Between impact mother had impact on education. Mother had no. Oke. Nah gitulah ya. Oke, lanjut ya. Jadi sometimes kak, yang pasti kalau seorang ayah terlibat, aku nggak terlalu banyak baca teks lagi ya, karena kadang udah pakai logika guys. Maksudnya kalau teksnya itu kalian pahami, itu bisa kalian baca, itu sangat membantu. Kalau seorang ayah terlibat dalam pendidikan anak mereka, kira-kira apa dampaknya, itu akan gitu. Yang A mungkin berpotensi untuk mendukung perkembangan anaknya, mungkin. Udah. Yang B diharapkan akan membantu perkembangan anaknya secara ideal, diharapkan. Jadi kata yang aku highlight di situ adalah kata-kata probably is affected. Berarti kalau namanya probably dan diharapkan, kemungkinan diharapkan kan belum pasti kan. Nah kita pasti seorang ayah itu kok terlibat di pendidikan anaknya, pasti dia secara pasti dia mendukung perkembangan anaknya. Makanya the right answer is A gitu. Oke? Kalau has to berarti seharusnya, itu saran gitu ya. Oke? Aman ya yang tadi yang bilang kak kenapa E gitu ya. Next person, hi next person, is it okay? Next person harus balas dulu nih. Baiklah. Oke. Lanjut. Ini ya, tadi salahnya ini adalah karena negatively, yang ini adalah has to. Oke. Lanjut nomor 18. What is the purpose of the author? Apa kira-kira tujuan dari si penulis membuat tulisan di atas itu gitu. Yang A melawan, aku terus ini untuk promote highlight exclusive impact of mother, but it's about mother not father. Oke. Terus yang D untuk mengkritisi metodologi. Terus yang E discourage school. Apa ya discourage? Aku lupa. Apa ya discourage guys? Mau aku ini kan tentang ayah ya. Ini nggak ada tentang ke sekolah kan. Meskipun dibahas nanti sini dengan terlibatannya seorang ayah, tapi kayaknya itu lebih ke yang B, untuk kayak mempromosikan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Ya, berdasarkan pendidikan yang spesifik ya. Ini lebih ke Bravo. Udah deh, padahal tanpa baca teks loh. Ya kan? Menjual sekolah. Okay, it's better to be. Next, tinggal 2 question lagi.
Nomor 19, the paragraph preceding the most likely. Oh, preceding. It's like sebelum. Nah, kira-kira preceding ya. Berarti kira-kira sebelum teks ini. Apa sih? Paragraf sebelum bacaan. Preceding itu is mean sebelum. Nah, berarti kamu harus baca dari paragraf pertama. Kira-kira yang ngebahas tentang ayah apa nih? Kan tentang kayak si ayah kan. Kayak gimana child's education and development itu dipengaruhi oleh si engage-nya si ayah itu gitu. Nah, berarti kemungkinan kalau ada nih teks sebelum paragraf yang ini, nah ada di sini teks, kira-kira teks apa, membahas tentang apa gitu. So let's check dari optionnya. Yang A, evolusi dari historis peran pengasuhan anak. Yang B, dampak dari keterlibatan orang tua terhadap perkembangan emosional. Yang C, kayak apa nih, efektivitas dari intervensi di sekolah paling jauh, kurang cocok kan maksudnya aku. Yang D, temuan penelitian sebelumnya tentang keterlibatan anak. Kayaknya lebih cocok deh ya kan, ini kan historical kayaknya masih kurang pas. Dampak dari emotional development itu not just about emotional development in the text kan, itu tadi lebih ke segalanya kan, jadi kurang. Kalau yang E, pentingnya faktor sosial ekonomi, enggak. Berarti yang paling cocok adalah gimana riset tentang keterlibatan orang tua di dalam anak-anak itu gitu. So the best answer is D. Oke. Lanjut ya. Oke. Jangan lupa guys, tata layar guys. Di 3-2-in lah ya. Kupikir tentang sekolah. No, it's not about school. It's about parents, especially about father. Gitu. Oke, aman. Dikit lagi guys. Biar 3-2 guys. Oke kak, thanks. Oke. Lanjut, the last one. Nih, sekalian nih yang belum join ya. The author holds the assumption that kira-kira penulisnya tuh apa ya? Asumsinya apa gitu. Kayak persepsinya, opininya apa? Asumsi sama aja dengan opini ya. Dari kalian yang mana nih guys? Aduh, gak enak perut aku. Apa nih dari kalian yang mana? Asumsi dari si penulis, anggapan, opini gitu. Oh, pada E ya. E. Oke, mari kita cek ya, bahas ya. Yang A, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak itu apa namanya? Dampaknya dapat diabaikan. Ini diabaikan. Apa nih dampak yang dapat diabaikan? Lanjut yang B, pengaruh ibu terhadap anak itu kurang, kayaknya bukan tentang ibu ya tadi ya. Dia mostly is about father. Berarti yang B kayaknya kurang cocok. Padahal belum baca sampai ke semua ya. But it's okay guys. Itulah gunanya mengeliminasi enggak tuh. Eliminasi ya. Jadi eliminasi jawaban-jawaban yang kayak enggak gitu. Lanjut. Tadi pada E ya. Yang C about study ya. Apa nih? Unnecessary. Berarti tidak diperlukan. Kayak rekomendasi penelitian untuk para ayah yang tidak diperlukan. Itu paling salah. Udah salah. Ini tadi mother's influence yang buat dia langsung salah. Yang di increase paternal. Meningkatnya keterlibatan ayah berdampak buruk nih. Terhadap kognitif dan bahasanya si anak. Yang meningkatnya keterlibatan ayah berdampak positif. Nah, ini yang buat dia benar. Positive influence dari si father's in school gitu ya. The best answer is A. Deh. Easy kan? Tanpa baca teks loh. Ya kan? Development itu biasanya apa, Kak? Perkembangan. Itu artinya. Easy kan? Tanpa baca SSK. Hampir jatuh. Tanpa baca teks loh ya. Nah, itu salah satu tipsnya guys. Kalau yang nanya tips dan triknya, Kak, pakai logika. At least kamu tahu overall yang dibahas tentang apa. Kayak kata kuncinya kamu udah dapat, kamu paham tentang teksnya,
Itu akan sangat membantu, kataku. Oke, here you are. Oh ya, aku tunjukin ya chapter 17-nya ya, biar nanti kadang aku lupa guys yang mana yang udah aku live gitu kan. Jadi kalian bisa ingat, Kak itu udah gitu ya. Oke. Nih. Silakan seru banget, ternyata lebih suka daripada TO. Ya seru dong. Oh, kepotong. Oh iya, maaf. Ke miring ya. Seru dong. Tapi maaf ya guys kalau aku cerewet. Emang cerewet sih aku anaknya. Oh, oke. Wait a moment. Blur nggak di kalian? Buram nggak? Oke, bisa tidur nyenyak. Aman nggak? Ini udah nggak kepotong kan? Oh, masih kepotong. Kak, kerjain chapter 18. Ya, next. Jangan hari ini ya. LBI suka diajarin daripada belajar sendiri. Thanks Kak ilmunya. Sami. Gak usah di zoom Kak. Oh, gak usah di zoom. Berarti dia gini aja gitu. Gini aja, aman. Mulai Kak. Mulai apa? Oke, udah bisa hitung gini Kak. Amannya gini Kak. Better mana? Baru nonton telat deh. Live-nya kapan lagi Kak? Hopefully every day. Aku berusaha untuk live tiap hari meskipun kadang waktunya sangat ngacak banget guys. So jangan lupa di follow. Atau kita mau buat kelas kali ya. Yuk yang mau kelas bareng yuk. Jangan yang belum follow di follow guys. Subscribe dulu dong YouTube aku juga. Yang gak subscribe dulu. Yang subscribe udah berjatuh kan. Yang subscribe aku doain keterima di PTN pilihan nomor 1. Udah tuh. Keren banget gak tuh? Ini doanya aku biasanya ampul loh. YouTube-nya ada di itu ya, di link bio. TikTok aku pribadi juga ada di link bio. Kalau mau follow ya, di follow. Biar nanti aku bisa buat keranjang kuning di akun aku pribadi. Oke, udah next katanya. Berarti aku hitung 1, 2, 3. Lanjut, next question, next page. Oke, ini nggak kepotong, hopefully is good. Guys. OTBK sama kayak ujian sekolah. Iya, sama kok. Oke, 1, 2, 3. Iya, latihan mental aja guys.